Puji nama Tuhan, kami mengucapkan selamat pagi dan shalom Bapak Ibu semuanya. Shalom, mungkin yang ada di rumah, mungkin dalam perjalanan, atau mungkin yang berada dalam ruangan perawatan. Kami mengucapkan selamat hari Minggu Bapak Ibu. Saya undang bersama-sama kita berdiri. Dan saya percaya Bapak Ibu, kasih Tuhan untuk selama-lamanya. Boleh katakan amin. Berikan tepuk tangan yang mulia bagi Tuhan bersama-sama Bapak Ibu. Mari bersama-sama memuji Tuhan pada pagi hari ini Bapak Ibu. Sebab kasih setianya untuk selama-lamanya. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Amin. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu. Bersama-sama sorakan haleluya. Untuk selama-lamanya kasih setiamu Tuhan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Amin. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara. Ayo bersama-sama Bapak Ibu yang di rumah-rumah. Haleluya. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu. Bersama-sama berikan tepuk tangan yang meriah bagi Allah yang dahsyat. Engkau Allah menjadi kekuatan bagi setiap kami. Hari ini untuk selama-lamanya Tuhan. Kami percaya untuk setiap janji-Mu bagi setiap kami. Haleluya. Mari bersama-sama Bapak Ibu katakan depan Tuhan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu bagi setiap kami. Haleluya. Yes. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Tepuk tangan yang dahsyat bagi Allah yang besar. Untuk selama-lamanya. Sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya. Sekarang duduk kembali Bapak Ibu hadirat Tuhan. Engkau yang menjadi kekuatan bagi setiap kami dalam situasi dan kondisi apapun Tuhan Yesus. Berkenanlah Engkau pagi hari ini ya Tuhan. Lawat setiap kami dimanapun kami berada ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Bapakku
datang menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari bersama-sama dengan iman Bapak Ibu. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya ada bagi setiap kami Tuhan. Ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, haleluya. Selamanya Tuhan Yesus. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Haleluya, ku nyanyi haleluya, haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Bersama-sama Bapak Ibu. Haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Haleluya, ku nyanyi haleluya.
Mari bersama-sama Bapak Ibu yang ada di rumah. Mari bersama-sama kita sembah Allah yang dahsyat. Selamanya Tuhan, Kau hebat bagiku Tuhan. Kau hebat bagi setiap kami. Haleluya, haleluya. Haleluya, Kau dahsyat. Mari berkenanlah Engkau pagi hari ini Tuhan. Lawat setiap kami dengan kasih-Mu. Haleluya. Engkau Allah yang dahsyat. Engkau Allah yang dahsyat selama-lamanya. Haleluya. Kasih-Mu bagi setiap kami Tuhan. Api cinta-Mu bagi setiap kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Biar di setiap musim dalam hidup kami Tuhan, Engkau yang menjadi pertolongan kami untuk selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku, peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Engkau yang menolong setiap kami Tuhan. Tak akan terjatuh
bersama-sama Bapak Ibu yang di rumah. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia menenangkanku dan peliharaku seumur hidup. Tuhan selalu menolongku. Amin Tuhan. Selalu menjaga. Pertolongan-Mu dan penjagaan-Mu yang kami perlukan hari-hari ini. Sehelai rambutku Tangan-Mu yang kuat yang menjaga kami. Tangan-Mu yang penuh kasih yang memelihara kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan selalu menolongku. Kami bersyukur buat Allah yang baik. Selalu menjaga. Allah yang berlimpah kasih dan rahmat-Mu. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Mu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Dengan sayap-Mu Tuhan, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan kami Tuhan di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Raja. Kau kami nantikan, nantikan. Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Kami memuliakan-Mu Allah kami. Kami mengagungkan Engkau, Raja di atas segala raja. Kami meninggikan nama Yesus. Layak Engkau disembah, layak Engkau dipuji. Bagi-Mu segala pujian Tuhan, bagi-Mu kemuliaan. Oh ya lama sikia lama. Kami tahu hidup kami ada dalam tangan
tangan-Mu Tuhan. Kami ada di tangan Tuhan yang kuat, yang menjaga kami, yang memelihara kami. Kami tidak kekurangan yang baik daripada-Mu Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur kalau hari ini kami boleh kembali datang untuk beribadah Tuhan. Di masa-masa Tuhan mengizinkan kami lebih banyak berkumpul dengan keluarga-keluarga kami. Di rumah kami masing-masing Tuhan. Kami tahu Engkau Tuhan yang hadir di saat persekutuan 2-3 orang yang berkumpul dalam nama-Mu. Dan kami tahu Engkau Allah hadir di tiap-tiap rumah yang menyaksikan ibadah streaming ini Tuhan. Engkau hadir untuk memberkati. Engkau hadir untuk menguduskan umat-Mu Tuhan. Dan Kau hadir untuk memberkati kehidupan umat-Mu. Di tengah-tengah keadaan yang sulit yang kami jalani hari-hari ini, kami tahu tangan Tuhan yang menopang kami. Kami tahu tangan Tuhan yang menjaga kami Tuhan. Engkau Allah yang memelihara kami. Dan itu cukup bagi kami Tuhan, untuk selalu bersyukur, untuk selalu memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih untuk di minggu di mana kami boleh beribadah kepada-Mu. Tuhan, terima kasih Tuhan. Sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu. Mari Kau menuntun kami dengan terang firman-Mu, sehingga kami boleh mengerti apa yang harus kami lakukan hari-hari ini Tuhan. Kau menuntun kami ke padang rumput yang hijau, memberi kami minum dari air yang tenang Tuhan. Terima kasih Bapa. Berbicara bagi kami umat-Mu, kami siap untuk mendengarkan. Mari umat Tuhan yang ada di rumah, mari bersama-sama kita katakan amin. Kita beri tepuk tangan buat Tuhan. Terima kasih. Kami mengucapkan shalom, selamat hari Minggu bagi Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah-rumah. Mungkin saudara ada di perjalanan, mungkin juga Anda adalah para petugas medis yang ada di garda terdepan melayani setiap pasien-pasien yang membutuhkan bantuan. Kami mengucapkan shalom saudara. Nah, kita sudah melalui minggu-minggu di mana kita tidak bisa beribadah dalam jumlah yang besar saudara di gedung-gedung, tetapi kita bisa tetap ada di rumah dan beribadah kepada Tuhan. Nah, saya berdoa saudara, ada berkat Tuhan yang hadir di tiap-tiap rumah. Ada berkat Tuhan yang hadir dimanapun saudara berada hari ini. Ada pertolongan Tuhan, ada pemeliharaan Tuhan. Nah saudara, kami terus berdoa kiranya jemaat Tuhan ada dalam perlindungan Tuhan, ada dalam pemeliharaan Tuhan senantiasa. Hari-hari ini Bapak Ibu para pemimpin kita menuntun untuk kita memperhatikan kembali mesbah kita dan memperhatikan api yang ada di atasnya yang berbicara tentang ibadah kita. Mari hari-hari ini saudara jaga persekutuan kita dengan Tuhan. Jaga waktu-waktu di mana kita beribadah dan berdoa kepada Tuhan. Sebab itu akan menjadikan kita tetap kuat di tengah-tengah keadaan kita jalani hari-hari ini. Saudara dikasih Tuhan, pagi ini saya ingin membagikan kebenaran firman Tuhan yang diambil dari kitab Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-24 sampai 27. Nah, kalau Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, Saudara punya Alkitab atau Alkitabnya ada dalam tablet atau di handphone Saudara, mari saya ajak kita membuka ayat ini bersama-sama dari kitab Matius pasal yang ke-7 ayatnya yang ke-24 sampai 27. Nah, kalau saudara perhatikan Alkitab saudara, maka perikopnya diberikan judul 2 macam dasar. Nah saudara, mari kita perhatikan ayat ini. Saya akan baca buat kita semua, saudara yang ada di rumah-rumah. Firman Tuhan berkata demikian, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, siapapun kita yang hari ini ada, Tuhan masih berikan kita kesempatan untuk hidup. Masing-masing kita, saudara dan saya semua, sedang membangun bangunan kehidupan kita, saudara. Baik itu bangunan rumah tangga, baik itu bangunan pekerjaan, bisnis kita, usaha kita, mungkin pendidikan kita. Saudara, dan kemudian hari-hari ini, kita sedang menghadapi ujian atas bangunan yang kita alami, saudara.
Pandemi COVID-19 yang telah terjadi selama beberapa waktu saudara, telah menguji semuanya itu saudara. Saya melihat beberapa hubungan diuji ketika peristiwa COVID ini terjadi saudara. Saya melihat kredibilitas dan kualitas daripada pelayan-pelayan Tuhan diuji lewat semuanya ini yang terjadi. Yang Tuhan izinkan saudara. Rumah tangga demi rumah tangga diuji. Dan saudara, beberapa lelucon-lelucon itu mulai muncul saudara. Ketika isolasi mandiri kemudian itu dihimbau kepada seluruh masyarakat, maka orang-orang kemudian mulai memberikan lelucon bahwa angka daripada kecelakaan itu menurun drastis saudara. Tetapi angka dari pertengkaran rumah tangga akibat semua berkumpul saudara itu meningkat tinggi. Nah ini di luar Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Tetapi jemaat Tuhan, saya percaya ketika kita berkumpul bersama-sama, maka kasih Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Ada hadiratnya di tengah-tengah kita. Dan kita satu dengan yang lain saling mengasihi. Nah saya menghimbau bagi Bapak Ibu Saudara, saudara yang lebih banyak di rumah hari-hari ini. Mari suami-suami perhatikan istrimu. Mari suami-suami, bapak-bapak perhatikan anak-anakmu. Mulai lebih banyak berikan waktu, berkomunikasi dengan mereka. Berdoa dengan mereka saudara. Bangun apa yang mungkin selama ini saudara itu terputus akibat kesibukan daripada usaha dan pekerjaan kita. Dan waktu-waktu ini saudara pakai untuk memperbaiki apa yang masih kurang. Ibu-ibu yang ada di rumah, mari layani suamimu lebih daripada hari-hari yang lalu. Saudara berikan sesuatu pemberian-pemberian saudara yang menyenangkan suamimu, yang menyenangkan seisi rumahmu. Saudara, sebab hari-hari semuanya diuji saudara. Kesabaran kita diuji saudara. Kasih kita, empati kita diuji terhadap sesama saudara. Nah saudara, hari ini firman Tuhan mengingatkan kepada kita. Tidak cukup hanya menjadi pendengar saudara. Saudara hanya mendengar dan kemudian melupakan. Diibaratkan seperti orang yang membangun rumah dan membangunnya di atas pasir saudara. Pondasinya tidak begitu kuat. Tetapi saudara, tidak cukup hanya menjadi pendengar. Mendengar sangat penting. Alkitab berkata, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Tuhan. Tetapi jangan berhenti saudara. Alkitab dengan jelas hari ini saudara berkata, mari jadi pelaku firman saudara. Saudara, pada waktu saudara mendengar dan melakukan firman Tuhan, saudara, Alkitab yang pertama berkata, saudara akan disamakan dengan orang yang bijaksana. Yang percaya bisa katakan amin saudara. Saudara, apakah yang dilakukan orang bijaksana saudara? Amsal di dalam Amsal 22 ayat yang ketiga berkata saudara, kalau orang bijak melihat malapetaka, maka dia bersembunyi saudara. Saudara, hari-hari ini kita lebih banyak di rumah. Hari-hari ini kita tidak beribadah di gedung-gedung di mana kita biasa beribadah saudara. Sama sekali bukan karena kita takut saudara. Tetapi karena kita mau bekerja sama dengan pemerintah untuk memutus penyebaran daripada COVID-19 saudara. Kita lebih banyak berdiam. Kalau ada urusan yang mendesak, baru saudara diizinkan untuk keluar saudara. Tetapi kalau tidak ada yang mendesak, mari lebih banyak di rumah. Mari hari ini lebih banyak untuk duduk di kaki Tuhan. Seperti Maria yang mendengarkan Tuhan. Nah saudara, kita bukan karena takut melakukan semuanya itu. Tetapi karena kita rindu wabah ini segera berakhir saudara. Saudara dikasih Tuhan, apa yang dilakukan orang bijaksana saudara? Saudara, orang-orang Majus dari timur. Kisahnya biasa kita dengar pada waktu Natal. Itu disebut dalam bahasa Inggris, the wise man from the east. Artinya orang-orang bijaksana yang berasal dari timur. Saudara, orang-orang Majus adalah orang-orang yang melihat tanda di langit. Dan ketika mereka melihat bintang yang begitu terang, mereka tahu ada seorang raja yang lahir ke dunia ini saudara. Dan dari tempat yang jauh, mereka pergi untuk bertemu dengan Yesus di Bethlehem saudara. Saudara, kebijaksanaan yang pada orang Majus saudara, memampukan mereka melihat waktu-waktu Tuhan di dalam kehidupan kita saudara. Saudara, kebijaksanaan akan menuntun kita mengerti bahwa di tengah-tengah pandemi yang terjadi hari-hari ini pun, tangan Tuhan tetap bekerja. Yang percaya bisa katakan amin. Saudara, saya mau katakan dan tangkap ini baik-baik. Tuhan masih pegang kendali saudara. Atas hidup saudara, atas masa depan saudara, juga atas bangsa kita saudara. Terus berdoa untuk bangsa ini saudara. Ini waktunya kita lebih banyak berseru untuk Indonesia, sehingga pertolongan Tuhan turun untuk bangsa ini. Saudara akan mampu melihat lewat kebijaksanaan apa yang Tuhan rindukan kita hasilkan dari kehidupan kita lewat masa-masa hari-hari ini saudara.
Saudara, keadaan sulit hari-hari ini bukan berarti kita harus diam terus, saudara. Gembala kita berpesan, saudara, jangan tidak berdaya ketika keadaan sulit ini datang, saudara. Tetapi apa yang harus kita lakukan? Mari terus berbuah, mari terus berdampak, saudara. Saudara yang kasih Tuhan, perhatikan lingkungan. Perhatikan orang yang tinggal bersama-sama denganmu. Perhatikan kehidupan mereka, saudara. Mungkin saudara tidak punya banyak, tetapi dari apa yang saudara punya, mari bagi-bagikan, saudara. Hari-hari ini, empati kita itu dinantikan begitu banyak orang, saudara. Saudara peduli atau tidak dengan orang-orang yang membutuhkan. Mari saudara ambil bagian. Saudara, saya begitu kagum hari-hari begitu banyak kelompok masyarakat yang dengan inisiatif sendiri, saudara, setiap hari, setiap waktu berdonasi dan memberikan bantuan, saudara. Mari saya rindu lebih banyak lagi yang muncul, orang-orang yang memperhatikan sesamanya, saudara. Saudara, apa yang dilakukan orang bijaksana? Saudara, Alkitab mencatat ada 5 gadis yang bijaksana, yang pada waktu menanti-nantikan Tuhan, saudara, kedatangan Tuhan, mereka mempersiapkan minyak, saudara, beserta dengan pelita mereka. Tetapi 5 gadis bodoh, saudara, hanya mempersiapkan pelita mereka dan tidak mempersiapkan cadangan minyak mereka. Saudara, pada waktu kebijaksanaan memenuhi saudara, saudara akan mampu mempersiapkan segala sesuatunya jauh lebih baik, saudara. Saudara, kita tidak tahu berapa lama pandemi ini akan menguasai dunia ini, saudara. Yang kita berdoa ini cepat berlalu. Dan saya percaya, yakin, saudara, ini akan segera berlalu, saudara. Tetapi biarlah setiap kita mampu mempersiapkan segala sesuatunya lebih baik, saudara. Seperti 5 gadis bijaksana. Saudara, contoh lain dalam Alkitab, Yusuf pada waktu dia berikan hikmat, kebijaksanaan oleh Tuhan. Di masa-masa kelimpahan 7 tahun, Yusuf mengumpulkan, saudara, benih-benih daripada gandum, saudara, dan disimpan di lumbung-lumbung, saudara. 7 tahun Tuhan memberikan kelimpahan di tanah Mesir. Dan benih-benih itu, saudara, tidak dihabiskan seluruhnya, tetapi disimpan sebagian, saudara. Karena ada 7 tahun masa yang sulit, yang itu sudah Tuhan peringatkan. Saudara, mari hari-hari, saudara, dari ini kita belajar, saudara, untuk mulai, saudara, menyisihkan sedikit, saudara, apa yang kita punya dan kita bagikan, saudara. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, waktu saudara hidup sebagai pelaku firman, kebijaksanaan ini akan memenuhi saudara. Saudara, Alkitab berkata selanjutnya, orang yang mendengar perkataan Tuhan dan melakukannya, ia disamakan dengan orang yang mendirikan rumahnya di atas batu, saudara. Saudara, baik yang dibangun di atas pasir atau dibangun di atas batu, saudara, semuanya akan diuji pada waktu yang namanya hujan, banjir, dan angin itu datang. Ketiga hal ini berbicara tentang goncangan yang terjadi dalam kehidupan. Saudara, orang bisa membangun bangunan yang begitu indah, tetapi kalau itu dibangun di atas pasir, saudara, seketika maka hujan, angin, dan banjir akan menghancurkan bangunan itu. Tetapi sebuah bangunan yang dibangun di atas batu, saudara, ketika banjir datang, angin datang, saudara, itu tidak menghancurkan bangunan tersebut. Hari-hari ini, saudara, mendengar itu baik, sebab iman muncul dari pendengaran. Tetapi jangan berhenti, Bapak Ibu. Mari mulai hidup sebagai pelaku-pelaku firman. Apa yang kita bangun, saudara, saya percaya tidak satu pun kita menginginkan semuanya hancur, tidak tersisa apa-apa. Tetapi kita rindu apa yang kita bangun, itu akan ada untuk selama-lamanya. Hari ini, saudara, saya berdoa, kiranya kebijaksanaan yang dari Tuhan memenuhi kehidupan Bapak Ibu Saudara. Saudara mampu bertindak sekalipun keadaan sulit, saudara. Ingat sekali lagi, ini bukan waktunya untuk diam terus, saudara, tetapi mulai berbuah. Dan selanjutnya, saudara, Alkitab menjamin, firman Tuhan menjamin, apa saja yang kita bangun dalam kehidupan, mungkin itu rumah tangga, mungkin itu bisnis, mungkin itu kemudian ekonomi, saudara. Alkitab berjanji, keadaan sulit bisa datang, goncangan bisa datang. Tetapi orang yang hidup sebagai pelaku firman, apa yang dia bangun akan tetap ada untuk selama-lamanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari hari-hari ini, saudara, banyak datang kepada Tuhan. Saudara mohon pimpinan Tuhan, sehingga kita mampu melalui krisis yang ada hari ini, pandemi yang ada hari ini, dan keluar bukan sebagai orang yang kalah, tetapi sebagai orang-orang yang menang. Saudara, dunia memprediksi pasca daripada corona, saudara, dunia ini tidak akan sama lagi. Saudara, saya percaya kita pun tidak akan sama lagi. Cara kita melayani, cara kita beribadah. Tetapi saya berdoa perubahan yang terjadi membawa kita ke arah yang lebih baik.
membawa kita kepada arah yang positif. Saudara yang kasih Tuhan, sebentar kita akan masuk ke dalam perjamuan kudus. Kita akan makan dan minum tubuh dan darah Tuhan. Mari saudara persiapkan di rumah saudara. Saudara mungkin tidak memiliki roti dan anggur. Kalau saudara punya roti berupa crackers ataupun sirup saudara, saya akan berikan waktu saudara bisa persiapkan 1 menit saudara. Dan kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Aku mengasihi Engkau Yesus. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Tuhan, Kau memberkati umat-Mu Tuhan. Kalau sebentar kami akan makan dan minum tubuh dan darah-Mu. Mari seberapa banyak kami makan dan minum tubuh dan darah-Mu, Engkau mempersekutukan kami dengan Tuhan lebih dekat lagi Tuhan. Bahkan Kau mempersekutukan kami dengan sesama kami. Suami dengan istri, orang tua dengan anak-anak, dengan kasih yang baru ya Tuhan. Kami rindu tubuh dan darah-Mu yang kami akan nikmati, mendatangkan berkat dan kehidupan bagi setiap kami. Tuhan, Kau memberkati tubuh dan darah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mempersiapkan kehidupan kami. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu malam Ia diserahkan, mengambil roti. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita tinggi dan kita pecah-pecahkan. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah roti yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat cawan di tangan kanan kita tinggi. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah cawan yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita buka kedua tangan kita dan kita bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Ini nama-nama lama-lama. Terima kasih Tuhan, kasih-Mu besar atas kami, kasih-Mu sempurna. Sikiana lama-lama dakara lama-lama. Sikiara lama-lama. Kiranya
Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa. Mari dengan iman katakan saudara, ya Tuhan, kiranya tangan-Mu Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tangan-Mu ya Tuhan dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, kesakitan tidak menimpa aku. Amin. Yang percaya beri tepuk tangan bagi Allah kita. Katakan haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan, Kau memberkati firman yang telah ditaburkan. Kau berkati tubuh dan darah-Mu yang telah kami terima. Tuhan, Kau memberkati perjalanan umat-Mu 1 minggu ke depan. Engkau yang memelihara, Engkau yang menjagai Tuhan. Di rumah-rumah Engkau menjagai kami. Kalaupun umat-Mu harus bekerja karena tuntutan daripada pekerjaan, Tuhan, Kau melindungi di dalam menjalankan segala tugas yang dipercayakan Tuhan. Kami berdoa secara khusus untuk umat-Mu sebagai petugas-petugas medis Tuhan. Kami mohonkan perlindungan kuasa darah Yesus menutup bungkus umat-Mu dalam menjalankan tugas pekerjaan mereka, sehingga virus yang berbahaya Tuhan tidak akan menjamah mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau melindungi Tuhan anak-anak-Mu di garda terdepan yang menangani COVID-19 Tuhan. Engkau memberikan hikmat, Engkau memberikan kemampuan sehingga mereka boleh memberikan yang terbaik Tuhan, melayani setiap pasien ya Tuhan. Dan kami berdoa ada mujizat demi mujizat yang hadir di tiap-tiap rumah-rumah umat-Mu Tuhan, di tiap-tiap kamar-kamar rumah sakit, di tiap-tiap kamar isolasi. Ada mujizat, ada kesembuhan, ada pemulihan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa kami Tuhan. Mari Kau mampukan bangsa kami melalui pandemi ini Tuhan, dan keluar sebagai bangsa yang menang Tuhan. Engkau berikan hikmat bagi Presiden kami Bapak Joko Widodo beserta seluruh gugus tugas yang menangani COVID-19 Tuhan. Tuhan, biarlah kemampuan hikmat yang daripada Tuhan turun mulai daripada Presiden Tuhan dan seluruh petugas-petugas di lapangan, sehingga mereka mampu melayani masyarakat, mereka mampu memutuskan yang terbaik ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa secara khusus untuk umat-Mu. Engkau mencukupi apa yang menjadi kebutuhan umat-Mu Tuhan. Makanan kami setiap hari yang baik Kau hadirkan Tuhan di tiap-tiap rumah tangga di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Berkati kota kami, kota Siantar. Berkati Kabupaten Simalungun. Kami mohon tangan Tuhan menjaga kota kami, Kabupaten Simalungun Tuhan. Dan biarlah ya Tuhan perlindungan-Mu memagari Tuhan. Engkau memberikan hikmat bagi pemimpin kota dan kabupaten untuk boleh melayani masyarakat yang membutuhkan Tuhan, sehingga semuanya terlayani dengan baik di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk para pemimpin rohani kami,
Gembala sidang kami Bapak Pendeta Edi Prayitno, Gembala pembina kami Bapak Pendeta R. Bambang Yonan, pembina rohani kami Bapak Pendeta Niko Nyoto Raharjo. Tuhan, berkati ketiga hamba-Mu dalam menjalankan semua tugas yang Kau percayakan. Biarlah perlindungan dari surga menutup bungkus hamba-Mu sempurna Tuhan, memagari hamba-hamba-Mu dengan sempurna. Bahkan seluruh keluarga besar yang menyertai Tuhan, perlindungan-Mu menyertai ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan, berkati juga setiap taburan umat-Mu di masa-masa kami beribadah dari rumah. Kiranya setiap benih itu boleh bertumbuh berbuah, menghasilkan buah-buah yang indah ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk seluruh hamba-hamba-Mu yang ambil bagian dalam pelayanan hari ini. Engkau berkati dengan kesehatan, Kau berkati dengan kemampuan, Kau memberkati dengan perlindungan-Mu ya Tuhan. Kami mengangkat tangan kami Tuhan, memberkati kota kudus, Shalom Yerusalem. Diberkati Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Damai sejahtera ada atas-Mu, sentosa ada atas-Mu. Terima kasih, sempurnakan ibadah kami Tuhan. Kalau sebentar kami akan menutup ibadah ini, mari Kau mengulurkan tangan kasih-Mu dan Kau mencurahkan berkat-berkat yang khusus atas umat-Mu. Mari umat yang dikasihi Tuhan, buka kedua tangan-Mu, arahkan hati-Mu kepada Bapa di surga. Kiranya berkat yang besar daripada Allah Bapa, cinta kasih yang sempurna di dalam Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang ajaib dan manis dengan Roh Kudus akan menyertai seluruh kehidupan-Mu mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan hadir. Tuhan datang untuk yang kedua kali, menjemput kita di awan-awan yang permai. Umat Tuhan yang percaya diberkati. Bersama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah-rumah. Shalom bagi kita semua. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur.